Victim mentality. Nah, inilah mental yang mungkin ya banyak dimiliki oleh anak-anak muda di Indonesia, di mana mereka ini bahkan mungkin nggak menyadari itu. Tapi kita hari ini kan membahas bagaimana 5 cara untuk bisa menghindari atau bisa menghilangkan ya punya rasa mental victim mentality tadi. Oke, setelah yang satu ini. Guys, jadi kalian kalau dengar nama atau dengar kata-kata victim mentality, itu terdengarnya apa sih? Coba tulis di kolom komentar dulu. Victim mentality. Kalau kita bicara victim itu korban itu ya. Mentality berarti mentalitas korban. Bermakna ini namanya mentalitas orang yang dia tuh merasa dirinya selalu jadi korban terus atas tindakannya orang lain, atas tindakan orang tuanya, atas tindakan teman-temannya, atas tindakan diri dia sendiri mungkin. Nah, dia selalu menganggap dirinya ini, saya ini cuman korban, saya ini nah itu melupakan tanggung jawab dia sendiri, gitu ya, melupakan tanggung jawab dia untuk berbuat sesuatu yang mungkin mencari solusi dan lain-lain. Tapi intinya dia cuma mikir, wah saya ini harus dikasihani gara-gara kamu. Nah itu selalu gara-gara kalian, gara-gara orang tua saya, dan gara-gara siapapun saya bisa seperti ini. Nah itu mental seperti ini itu sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Mental seperti ini kita harus hindari. Ada 5 cara untuk kita bisa menghindari victim mentality atau mentalitas sebagai korban. Oke, cara pertama yaitu kesadaran dan penerimaan gitu ya. Jadi kalau kita hari ini sadar dulu, kita bisa menerima bahwa saya punya mental seperti ini, itu langkah pertama teman-teman ya. Kalau kita hari ini nggak sadar, makanya kita harus lihat dulu selama ini kenapa hidup kita ini kok cenderung monoton atau cenderung menurun, cenderung nggak bisa berkembang, cenderung banyak yang negatif. Itu jangan-jangan kita mentalitas kita tadi selalu jadi korban terus. Oke, kita lihat evaluasi dulu. Oke, saya punya nggak ya victim mentality? Mungkin teman-teman kita ini selama ini nggak sadar aja gitu ya. Dan saya tuh pernah ngalami fase ini, dimana saya merasa menjadi orang yang sekarang ini gitu ya, merasa jadi orang yang mungkin kurang bertanggung jawab misalnya gitu kan. Waktu itu ketika saya berkuliah, saya merasa jadi orang yang tidak punya semangat daya juang yang tinggi, karena saya mungkin dari kecil orang tua saya memberikan saya kehidupan yang lebih nyaman, kehidupan yang lebih enak. Saya selalu menyalahkan keadaan saya selalu menyalahkan keluarga saya. Kenapa kok orang tua saya tidak membentuk saya seperti ini? Kenapa mama saya tidak membentuk saya, tidak memberikan saya pengajaran yang baik seperti orang tua pada umumnya? Nah, akhirnya tuh saya terbayang-bayang dengan kata-kata itu teman-teman. Akhirnya saya nggak jadi berkembang, malah ya kan semakin merosot. Dan untungnya, bersyukurnya saya sadar gitu ya. Kita sadar bahwa ya saya punya mentalitas sebagai korban tadi. Ya kalau kita ngomong mentalitas pecundang atau victim mentality ini selalu jadi salah terus, itu jadi korban terus. Nah itu nggak boleh teman-teman. Jadi kita harus sadar dulu. Setelah kita sadar nomor 1, nomor 2 gitu kita ubah pola pikir. Ubah pola pikir gimana? Oke, kita tahu kita ini punya mentalitas yang menjadi korban itu. Kita harus ubah, ya kan? Jangan tanyanya mengapa terjadi pada saya. Nah, tapi kita harus tanya bagaimana cara saya memperbaikinya, ya kan? Atau mungkin solusinya apa? Nah itu, ketika kita punya pola pikir yang berubah, maka mentalitas kita kan lama-lama akan transformasi teman-teman. Oke? Nah, sebelum masuk yang ketiga, saya ingin sharing teman-teman. Jadi ada sebuah cerita, ada seorang anak gitu ya. Dia punya orang tuanya ini terlilit hutang pinjol, ya, terlilit hutang. Jadi ketika terlilit hutang, sang anak ini nggak bisa melanjutkan sekolah, tidak bisa melanjutkan hidupnya dengan baik. Nah, dia selalu menyalahkan terus itu. Bukan sekedar menyalahkan, tapi dia ini victim mentality tadi. Dia menjadi korban tadi. Saya ini memang bodoh, saya ini memang gini, saya itu nggak bisa berkembang, saya nggak bisa punya usaha, saya nggak bisa bisnis, saya ini memang orang miskin gitu kan. Karena apa? Karena orang tua saya tuh hutang. Gara-gara orang tua saya nih, saya jadi seperti ini, saya jadi korban. Jadi mentalitas korban tolong dihilangkan. Tapi ada jenis anak yang kedua ya. Anak yang pertama tadi itu merasa jadi korban terus, tapi anak yang kedua dia orang tuanya terlilit hutang, tapi dia bisa bangkit, dia malah ngelunasin utang orang tuanya. Ya, saya jujur, saya punya teman yang seperti ini teman-teman ya. Saya punya jenis teman dua hal ini, dua orang ini. Yang pertama dia menyalahkan keadaan, terus menyalahkan orang tuanya, terus menyalahkan hutang orang tuanya, dia menyalahkan semuanya ya kan. Dan dia ini korban saja, dia ini memang korban, gak bisa apa-apa. Tapi ada satu teman saya yang lain,
dia merasa ini tanggung jawab saya, orang tua saya memang punya masalah, is okay, karena manusia semua orang bersalah. Jengkel ya, dia pasti jengkel karena kenapa kok orang tuanya seperti itu. Tapi dia mengubah keadaan, dia cari solusi. Kalau saya selalu menyalahkan orang tua dan saya selalu menjadi korban, saya nggak kemana-mana. Tapi saya cari solusi gimana lunasin utang orang tua saya. Dan bahkan bukan sekedar lunasin teman-teman, bukan sekedar hutangnya orang tuanya sudah lunas sekarang, tapi dia bisa maju jadi pengusaha sukses dan jadi orang yang bermanfaat, bisa menjadi teladan contoh untuk orang di sekitarnya. Ya, bisa kasih manfaat kenapa dia tahu, dia bisa cerita masalahnya dia seperti apa. Saya juga punya masa lalu yang kelam, ya saya jadi korban sebetulnya, tapi saya nggak mau punya mentalitas korban tadi, ya itu poinnya teman-teman. Jadi yang ketiga, setelah kita tadi ubah pola pikir, yang ketiga itu ambil tanggung jawab. Ini yang membedakan. Jadi orang yang tadi yang sebagai pemenang dan pecundang adalah pemenang itu selalu ambil tanggung jawab. Dia itu mengambil kendali, memiliki kendali atas tindakan dan reaksinya dia. Jadi nggak karena nggak menyalahkan terus, tidak merasa korban terus, tapi dia tanggung jawab. Oke, ini sudah terjadi, nggak apa-apa, tapi saya harus bisa menyelesaikan masalahnya, saya bisa mencari solusinya, dan saya bisa menjadi pemenang. Nah itu, ambil tanggung jawab. Dari kisah ini teman-teman, coba dari 3 poin ini dulu, kira-kira tulis di kolom komentar teman-teman. Ada yang sampai di sini merasa, wah Pak, saya punya Pak victim mentality Pak, saya punya Pak mentalitas seperti itu Pak, tolong encourage saya gitu ya. Boleh tulis di kolom komen, nggak apa-apa teman-teman, boleh doakan saya gitu kan supaya bisa berbenah, ya kan. Nggak apa-apa teman-teman, video ini bukan menjudge kita ya bahwa kita ini victim mentality lah, bukan. Tapi saya yakin dan percaya setiap manusia punya fase seperti itu. Ada fase-fase di mana kita nih, kok saya ini kok kayak gini ya, kok jadi korban, ya kan, jadi korbannya orang lain gitu. Nah itu yang kita harus hilangkan ya. Yang keempat teman-teman, cari dukungan. Ya ini makanya channel komunitas di sini dibuat juga supaya ini mendukung teman-teman semua, ya kan, untuk bisa maju, untuk bisa berkembang, untuk bisa minimal sadar dulu, ya kan. Anda bisa juga cari dukungan dengan teman Anda, keluarga Anda, atau profesional yang bisa membantu Anda. Nah yang empat, makanya yang kelima teman-teman, itu butuh yang namanya terapi. Jadi kalau kita ngomong terapi ini kan mengganggu sekali dalam kehidupan sehari-hari ya, menghambat kemajuan kita. Makanya kita harus menemui terapis atau konselor yang kita bisa ajak ngobrol dia, yang dia ini bisa menilai kita, menjudge kita tuh dari pihak netral, ya kan. Mungkin kalau kita sharing ke keluarga kita, sharing ke orang tua, mungkin kita merasa nggak enak gitu ya, karena kita merasa orang tua kita ini sebagai pelakunya gitu ya, kita korbannya. Tapi kalau kita contohnya kita ngobrol sama orang yang nggak dikenal atau terapis atau mungkin konselor yang profesional, kita bisa fleksibel, ya, jauh lebih, kita lebih nyaman ngomongnya, ya kan, lebih enak ngobrolnya seperti itu. Nah teman-teman mungkin kalau merasa, Pak saya ini mungkin butuh ngobrol Pak, ya kan, butuh sharing, nggak apa-apa teman-teman, kalau di kolom chat atau mungkin Anda bisa ngobrol lewat WA admin kita bisa sharing. Apalagi mungkin teman-teman yang butuh mungkin support atau bantuan mentor di bidang bisnis juga teman-teman, nanti komunitasnya sangat menyediakan itu. Oke, jadi kita hari ini ya bukan berarti kita buka jasa konselor, bukan teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau mungkin cerita di kolom komentar di sini, saling curhat ya kan, mau saya ini pernah mengalami seperti ini Pak, seperti itu, it's okay. Ya kan, nanti admin akan membantu Anda untuk ya menolong kita untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman di sini. Oke? Itu aja Bapak Ibu teman-teman semuanya. Thank you kalau sudah melihat video ini sampai akhir, dan jangan lupa berikan like-nya, jempolnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, dan selalu always salam hebat luar biasa.